Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas S1 7C akan menampilkan rancangan maket apotik untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen farmasi yang diampu oleh Ibu APT Erniza Pratiwi M.Farm. Tapi sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Abdil Dwi Putra Azri, Askia Wanudia Ramadhani, Azlia Priharsi, Cynthia Hadinati, Dian Juwita, Renaldi Syaputra, dan Sonya Khairul. Baiklah, kita mulai. Apotek kami beri nama Labora Pharma. Nama ini diambil dari bahasa Latin ora et labora, yang artinya berdoa dan berusaha. Semoga dengan nama ini dapat menginterpretasikan apotek kami. Apotek kami ini terletak di Jalan Ahmad Yani. Pada bagian depan apotek terdapat lahan parkir untuk mobil ataupun motor yang cukup luas. Lahan ini digunakan untuk memudahkan akses bagi pengunjung yang ingin memasuki apotek kami. Di sisi luar apotek juga terdapat kantin. Selanjutnya, sebelum kita memasuki apotek, terlebih dahulu disediakan tempat cuci tangan yang bisa digunakan bagi pengunjung ataupun para staf sebelum memasuki apotek. Ini sengaja dirancang agar setiap orang yang memasuki apotek dapat selalu menjaga kebersihan tangannya. Hal ini sesuai dengan anjuran protokol new normal. Karena kita sedang berada di tengah pandemi COVID-19, maka setiap pengunjung ataupun staf yang memasuki apotek wajib dilakukan pemeriksaan cek suhu tubuh. Hal ini guna mencegah atau memutus rantai penularan COVID-19. Pasien ataupun pengunjung yang dipersilahkan masuk adalah pasien yang memiliki suhu tubuh maksimal 37,5 derajat Celcius. Di bagian luar apotek juga terdapat poster-poster tentang kesehatan ataupun tentang COVID-19 yang dapat menambah pengetahuan bagi pengunjung ataupun staf di apotek. Selain itu, kami juga menyediakan tempat sampah 3R, yaitu Reuse, Reduce, and Recycle. Tempat sampah ini terdiri atas 3 warna, merah, kuning, dan hijau. Tiap warna memiliki arti dan fungsi yang berbeda. Pembedaan warna ini bertujuan untuk memudahkan pemilihan dan pengolahan sampah. Pengelolaan sampah bertujuan untuk membantu pelestarian lingkungan. Kita mulai dari yang pertama yang berwarna hijau. Tempat sampah yang berwarna hijau disebut juga dengan tempat sampah organik. Ini digunakan untuk benda, bahan, ataupun sampah yang mudah terurai dengan sendirinya, seperti sisa makanan, seperti sayur, ikan, daging. Selain itu, benda dari kebun, seperti rumput, daun, ranting, dan sebagainya. Yang kedua ialah tempat sampah yang berwarna kuning atau disebut juga dengan tempat sampah anorganik atau non-organik, di mana ini digunakan untuk sampah yang bisa terurai namun membutuhkan waktu yang sangat lama sehingga sampah ini bisa didaur ulang. Contohnya kertas, botol minuman, kaleng bekas, dan sebagainya. Tempat sampah yang ketiga yaitu tempat sampah yang berwarna merah. Tempat sampah ini untuk bahan-bahan yang berbahaya atau beracun rumah tangga. Kriteria untuk tempat sampah yang berwarna merah ini ialah mudah meledak, mudah terbakar, ataupun korosif. Nah, contohnya seperti jarum suntik, neon, bohlam, aerosol, pengharum ruangan, dan sebagainya. Kemudian di depan pintu masuk terdapat pos untuk mengukur tekanan darah dan gula darah bagi beberapa pasien yang ingin mengecek tekanan darahnya dan gula darahnya secara rutin. Pada ruangan depan apotek terdapat sediaan farmasi yang meliputi obat-obatan, kosmetik, makanan, minuman yang dibedakan sesuai jenisnya. Di sebelah rak sediaan farmasi terdapat vending machine yang digunakan untuk memudahkan konsumen membeli makanan atau minuman ringan. Kenapa kami memilih vending machine? Agar transaksi lebih singkat, menghemat waktu, dan simpel pada saat menjual suatu produk.
Nah, ini adalah ruangan kasir dan tempat pengambilan obat. Nah, jika suatu pasien datang membawa resep dokter, pasien tersebut akan memberikan kepada kasir. Nah, kemudian dikonfirmasi oleh pasien di bagian kasir akan dikonfirmasi harganya. Kemudian apabila disetujui oleh pasien, nah selanjutnya kasir akan masukkan resep dokter tersebut ke keranjang dan memasukkannya ke ruang racik obat melalui ventilasi. Nah, dapat kita lihat ada ventilasi yang terbuka sedikit di belakang kasir, itu adalah tempat memasukkannya resep dokter ke ruang racik obat. Nah, nanti tenaga kefarmasian yang bertanggung jawab di ruang racik obat akan mengambil keranjang berisi resep dokter tersebut. Nah, selama menunggu obatnya disiapkan, pasien dapat duduk di kursi yang berwarna hitam. Dapat kita lihat ada kursi berwarna hitam, itu adalah tempat duduk pasien sambil menunggu obatnya disiapkan. Nah, apabila obat sudah siap, nah dapat kita lihat di sebelah meja kasir itu ada meja tempat pengambilan obat. Bagian tenaga kefarmasian yang bertanggung jawab di meja pengambilan obat akan mengambil keranjang obat yang berisi obat di ventilasi di belakang kasir tadi. Kemudian memanggil pasiennya dengan nama yang sesuai di resep dokter. Nah, setelah obat siap, kemudian pasien datang ke kasir. Pasien membayar obat tersebut, baru selanjutnya pasien akan diarahkan ke meja pengambilan obat untuk mengambil obat yang diinginkan oleh pasien sesuai dengan resep dokter yang dibawa oleh pasien. Nah, selanjutnya ini adalah ruang racik obat atau ruang tempat meracik obat. Nah, di ruangan inilah tenaga kefarmasian itu meracik obat sesuai dengan resep dokter yang masuk. Nah, dapat kita lihat di ruang racik obat ini ada rak panjang, itu rak tempat disimpannya obat berdasarkan abjad, cara penggunaannya, dan lain-lain. Kemudian ada juga kulkas. Nah, di kulkas ini fungsi kulkas ini tempat menyimpan sediaan atau sediaan yang tempat penyimpanannya itu butuh tempat yang sejuk. Nah, seperti supositoria, insulin, dan lain-lain. Nah, disimpan di kulkas. Nah, ada juga dapat kita lihat juga ada ventilasi kecil. Nah, di situ tadi tempat ventilasi di belakang kasir itu itulah tempat seorang tenaga kefarmasian mengambil keranjang resep dokter yang masuk dan memberikan obat yang sudah disiapkan oleh tenaga kefarmasian yang bertanggung jawab di ruang racik obat. Nah, di situ juga nanti diletakkan keranjang tersebut yang sudah berisi obat dan resep dokter yang tadi. Nah, di sebelah ventilasi itu ada pintu. Nah, itu adalah pintu tempat keluar masuknya tenaga kefarmasian yang bertanggung jawab di ruang racik obat. Dan ada juga di belakang itu adalah pintu tempat keluar. Itu adalah pintu ke belakang, pintu keluar untuk ke belakang. Selanjutnya kita ke ruangan penyimpanan obat narkotika dan psikotropika. Pada bagian depan terdapat logo dari masing-masing obat. Untuk penyimpanan narkotika sendiri disimpan di dalam lemari kayu dengan 2 kunci yang berlainan. Nah, selanjutnya itu ini adalah ruangan alat kesehatan atau ruangan alkes. Nah, disinilah semua alat kesehatan itu disimpan. Nah, menyimpan alkes itu harus dengan rapi dan sesuai prosedur agar semua alat kesehatan yang disimpan di ruangan ini tidak berantakan dan juga nantinya akan memudahkan tenaga kefarmasian dalam mencari alkes yang diinginkan. Selanjutnya kita masuk ke gudang obat. Gudang merupakan tempat penyimpanan barang-barang persediaan di apotek, seperti obat-obatan, alat kesehatan, dan yang lainnya. Di dalam gudang ini, penyimpanan didasari dengan metode alfabetis. Selain itu, di gudang ini juga terdapat kulkas dan pendingin ruangan. Nah, selanjutnya di sini adanya koridor, di mana koridor ini dilengkapi tempat duduk dan rak sepatu, sehingga pengunjung yang sedang sholat dapat meletakkan sandal ataupun sepatunya di rak sepatu, dan pengunjung yang sedang menunggu bisa duduk di tempat ini. Nah, selanjutnya di sini adanya tempat berwudu, di mana tempat berwudu antara perempuan dan laki-laki dipisahkan, sehingga dapat membuat kenyamanan pada si pengunjung. Nah, selanjutnya di apotek kita ini terdapatnya musola untuk sholat, di mana tempat sholat antara laki-laki dan perempuan dipisahkan dan dilengkapi dengan adanya telekung,
mukena, dan sejadah, sehingga dapat membuat kenyamanan bagi pelanggan. Apotek kami menyediakan toilet untuk para pengunjung yang disediakan terpisah antara pengunjung laki-laki dan para pengunjung perempuan. Kita naik ke lantai 2, di mana di lantai 2 ini terdapat fasilitas yaitu berupa ruang administrasi dan ruang tunggu, yang juga dilengkapi dengan TV. Kemudian ada kegiatan administrasi, itu terbagi dua, administrasi pelayanan dan umum. Pada administrasi pelayanan dilakukannya pengarsipan resep, pengarsipan catatan pengobatan pasien, pengarsipan hasil monitoring penggunaan obat. Kemudian pada administrasi umum yang dilakukan adalah pencatatan, pengarsipan, pelaporan narkotika, psikotropika, dan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baiklah, selanjutnya di apotek Labora Farma ini terdapat ruang periksa, ruang konseling, dan ruang rapat, yang mana ruangan ini terdapat di lantai 2. Yang pertama yaitu ruang konseling. Ruang konseling ini digunakan sebagai tempat interaksi antara apoteker dan pasien, yang mana pasien yang perlu diberikan konseling yaitu pasien dengan kondisi khusus, pasien dengan terapi jangka panjang atau penyakit kronis, pasien yang menggunakan obat dengan instruksi khusus, pasien yang menggunakan obat dengan indeks terapi sempit, pasien dengan polifarmasi, dan pasien dengan tingkat kepatuhan yang rendah. Selanjutnya, terdapat ruangan periksa, yang mana pada ruangan periksa ini terjadi kegiatan kontrol penyakit yang akan dilakukan oleh dokter dan pasien. Yang ketiga, ruang rapat. Ruang rapat digunakan untuk sebagai tempat evaluasi atau penyusunan perencanaan terhadap aktivitas apotek Labora Farma ini. Apotek kami menyediakan ruang staf yang dilengkapi dengan meja, kursi, dan lemari. Ruangan staf ini digunakan sebagai ruang kerja bagi pegawai atau karyawan farmasis di apotek. Apotek kami juga menyediakan smoking area yang terdapat di lantai 2, yang dilengkapi dengan kursi, meja, dan tong sampah. Smoking area ini dikhususkan untuk para perokok, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan mengurangi dampak negatif asap rokok terhadap orang di sekitar perokok. Apotek kami juga menyediakan toilet yang terdapat di lantai 2 untuk para pengunjung yang disediakan terpisah antara pengunjung laki-laki dan para pengunjung perempuan. Baiklah, sekian penjelasan dari apotek kami, yaitu Apotek Labora Farma. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.